Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Allah Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore ya Allah Roh Kudus. Benar Bapa, kami percaya semuanya sungguh baik yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu atas setiap kami di tahun 2023 yang lalu. Dan kami pun percaya Bapa bahwa di tahun ini, di tahun 2024 ini, Engkau pun telah sediakan berkat-Mu, Engkau telah sediakan kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Mungkin tidak selalu hal-hal yang baik Bapa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya apapun itu Bapa, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan. Kami mau imani itu, kami mau pegang janji-Mu. Bapa, hanya Engkau yang selalu dapat kuandalkan, dan aku percaya di setiap titik terendah dalam setiap hidup kami Bapa, Engkau selalu ada. Karena kuasa-Mu sungguh tak terbatas dalam hidup kami. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak
kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, walaupun di tahun 2024 ini kami sungguh tidak tahu apa yang akan kami alami, apa yang akan kami lalui, tetapi kami sungguh percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menuntun setiap kami, bahwa tangan-Mu sendiri yang akan menggandeng setiap kami, memampukan kami untuk melewati tahun ini dengan tetap setia kepada Engkau. Ya Bapa, saat ini kami mau siapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan pengajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Suproto Untario. Bapak, kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang urapi Pak Proto dengan luar biasa, sehingga apa yang boleh beliau sampaikan pada sore hari ini Bapak, sungguh mampu menguatkan kami, sungguh mampu menjadi bekal bagi setiap kami yang hadir saat ini di ruang Zoom maupun di channel YouTube Rumah Kasuda, sehingga di tahun 2024 ini kami boleh semakin yakin melangkah bersama dengan Engkau. Buka hati dan pikiran kami, dan biarkan kami memiliki kerendahan hati untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang sepanjang segala abad. Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih, Sis Tata. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kembali kami menyapa Bapak Ibu, terutama yang baru saja bergabung ya dengan
Rumah Pelayanan Kasih Sukacita dan Damai, dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti pengajaran ini lewat live streaming YouTube ya. Dan hari ini tadi kita sudah tahu ya bahwa ini hari yang pertama ya pertemuan kita di tahun 2024. Dan seperti doanya si Tata tadi ya, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi bagi kita, sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya. Dan kita pasti dimampukan jika kita benar-benar mau berjalan dan mau membuka diri kita kepada tuntunan kuasa Roh Kudusnya. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih, tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ya apa yang nanti disampaikan oleh Pak Broto ya. Kita sudah dipastikan bisa dapat kekuatan karena semuanya adalah dasarnya firman Tuhan. Silakan Pak Broto. Bisa di-unmute dulu Pak. Silakan Pak. Ya, ya terima kasih. Yani terima kasih Tata semua ya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengangkat tema yaitu tantangan hidup tahun 2024. Tentu ini hal yang menurut saya sangat penting sekali diketahui ya dan kemudian dilaksanakan. Diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Saya yakin bahwa tahun 2024 ini kita bisa lolos bersama Tuhan. Saudara, tahun 2023 sudah kita lewati. Tentu, tahun 2023 itu mungkin Anda mengalami masalah yang banyak, problem yang banyak, ya, tegangan, tekanan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keharmonisan keluarga, masalah banyak sekali. Ya, tahun 2023 pasti kita semua mengalami. Cuma berbeda jenisnya dan berbeda besar kecilnya. Tapi mengalami pasti. Ya. Namun semuanya itu sudah bisa terlewati sampai tahun 2024 sekarang. Dengan tidak dirasakan bahwa kita sudah melampaui masalah-masalah tersebut. Itu semua karena tangan Tuhan menyertai kita. Tanpa tangan Tuhan menyertai kita, kita terus tidak bisa. Tetap tahun 2023 ini sampai tidak bisa lewat. Ya, ada juga yang demikian ada, saudara, tidak bisa lewat. Nah, namun tahun 2024 bukan berarti masalah Anda itu beres sudah. Mungkin masih ada sisa, mungkin masih ada yang belum selesai. Ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit, ya, masalah perselingkuhan, masalah anak, masalah warisan, mungkin belum selesai, saudaraku. Ini tandanya apa kalau tahun 2024 belum selesai? Itu tandanya bahwa Tuhan masih mau berurusan dengan Anda. Tuhan masih ada urusan dengan Anda. Belum selesai. Oleh karena itu, mari bangkit, saudara. Bukan tambah menjauh dari Tuhan tahun 2024 ini. Kita mesti lebih mendekat pada Tuhan. Lebih mencari Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat kekuatan. Supaya kita dapat hikmat.
agar supaya kita ini mendapatkan satu penyertaan Tuhan. Ini penting, saudara. Jangan putus asa. Kalau tahun 2024 ini belum bisa selesai masalah Anda, jangan putus asa. Tuhan mau berurusan dan mau menyelesaikan tahun 2024 ini. Tuhan mau menyelesaikan. Tetapi kalau Tuhan mau, Anda tidak mau. Tidak bisa, saudaraku. Untuk itu perlu sadar. Perlu sadar, saudara. Ini satu kesempatan untuk kita bersama-sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Untuk melewati tahun 2024 ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, saudaraku. Saudara, saya mendengarkan satu berita dunia. Ada kurang lebih 30 juta orang itu di rumah sakit seluruh dunia. 30 juta orang sakit parah ada di rumah sakit. Ada kurang lebih 80 juta orang itu hidup dalam ketakutan, hidup dalam putus asa, hidup dalam tangisan karena orang tuanya dibunuh, karena orang tuanya cacat, kena perang, kena peperangan ini, stres sekali, itu 80 juta, saudara. Ada kurang lebih 1,5 miliar orang itu miskin di dunia, makan, lapar, ya, sampai anaknya sendiri akan dimakan, saudara. Ada kurang lebih 180 juta, 280 juta tunawisma, 40 juta yang tunarungu, tidak bisa lihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa jalan. Bayangkan, saudara, sekian puluh juta. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Anda berada di ini angka-angka yang tadi Pak Broto sampaikan? Apakah Anda berada di tempat-tempat itu? Kalau tidak ada di tempat itu, saudara, Anda bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, coba bayangkan orang-orang itu. Tetapi andai kata Anda mengalami masalah yang demikian, Tuhan juga berkata, tetap bersyukur. Ini pilihan, saudara. Ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan minta kita bersukacita dan bersyukur di dalam segala keadaan, di dalam segala hal. Ini adalah kehendak Tuhan Yesus. Lah kalau kehendak Tuhan Yesus suruh bersyukur, pasti saudara dia tidak ingkar janji. Pasti dia berikan jalan keluar. Pasti dia menyertai dan pasti dia akan tolong. Tantangan kita berada di tahun 2024 ini mau dekat dengan Tuhan, mau cari Tuhan, mau bersama Tuhan, atau mau jauhi Tuhan. Itu tantangan yang harus Anda pilih. Saya sih sungguh sebagai hamba Tuhan berbicara. Mari saudara jangan keraskan hati. Ya, kalau hari ini tahun 23 sudah lewat, itu berarti Anda sudah dilewatkan. Tahun 24 ini mari kita diajak berjuang oleh Tuhan. Karena Tuhan masih mau berurusan dengan Anda. Tuhan mau masih dekat dengan Anda. Tuhan masih mencintai Anda. Ya, ini akan saya jelaskan cuma satu ayat, saudara. Ya, satu ayat. Tolong dibukakan ayat Bilangan 13 ayat 30. Ya, bisa langsung. Bilangan 13 ayat 30. Nah, itu apa tayangannya juga ada mungkin.
Di slide-nya, Ya, slide. next. Nah, itu sudah ada. Tolong Tetap, dibaca, Catherine. Catherine, tetapi tolong dibaca. ya, tetapi Kaleb menenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa. Kata Kaleb, negeri itu harus kita serang dan kita rebut sekarang juga, karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya. Nah, saudara, satu hari Musa itu kan membawa bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Ini adalah perintah Tuhan. Ternyata sebelum mendekat pada tanah Kanaan, Musa itu mengirim 12 pengintai. 12 pengintai. Dan pengintai 12 itu orang yang powerful semua, orang yang punya knowledge, punya kepandaian, punya kekuatan yang luar biasa semua. Ya. Setelah masuk di tanah perjanjian, kemudian 12 orang itu kembali ke Musa. Lapor kepada Musa. Musa, ada 10 orang yang lapor. Memang di sana itu penuh susu dan madu. Tanahnya begitu subur. Ya. Tapi 10 orang bilang begini, tetapi di sana tuh banyak orang yang besar-besar. Orang yang besar-besar tingginya 3 meter lebih. Ya, dia itu makan orang. Kita ini seperti belalang. Kita ini seperti belalang, kita bisa dimakan itu kalau kita masuk di sana. Ini 10 orang pengintai bicara demikian. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak demikian. Ya, Yosua dan Kaleb tidak demikian. Coba dengarkan baik-baik. Ya, Kaleb menenangkan hati orang yang mengeluh kepada Musa. Jadi Kaleb itu juga masuk, dia tahu. Orang yang besar-besar itu ngerti dia. Hambatannya dia ngerti. Di tanah perjanjian itu enggak rasa enak kabeh. Tentu kita mesti berjuang. Kita mesti berjuang. Ya. Musa ditenangkan, orang-orang ditenangkan oleh Kaleb. Tenang. Ya, negeri itu harus kita serang. Dan kita rebut sekarang juga. Karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya. Jadi saudaraku, Kaleb berani bicara tidak. Bicara tidak. Ya, Kaleb berbicara tidak. Kita harus masuk. Kita harus memenangkan. Kita harus merebut. Nah, ini yang akan saya jelaskan untuk tahun 2024. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti tidak lebih mudah di tahun 2023 dan 2024. Ada banyak masalah, bahkan lebih berat, saudaraku. Apalagi ini adalah iklim politik. Ya, ekonomi yang luar biasa persaingannya. Ya, itu sudah bisa kelihatan. Ya, negeri ini perang dengan negeri ini perang dengan negeri ini, ekonomi perang, semua perang. Sudah kita bisa bayangkan bahwa kita ini akan lebih sulit di tahun 2024. Tetapi kita mesti belajar dari Kaleb. Kaleb belum masuk, belum membawa, tapi dia sudah punya satu percaya diri. Negeri itu harus kita serang.
Dan kita rebut sekarang juga karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya. Ya. Demikian juga saat ini tahun 2024. Tantangan kita ada 5 tantangan, saudara, di tahun 2024 ini. Tantangannya itu apa saja? Dari ayat ini saya bisa menggambarkan ada 5 tantangan. Dari ayat ini saya bisa menggambarkan 5 tantangan. Ya, lanjut coba. Tantangan yang pertama. Tantangan yang pertama di dalam tahun 2024. Tantangan untuk menolak. Seperti Kaleb menolak. Tidak, kita harus masuk. Kita harus serang. Tantangan yang pertama menolak. Saudara, beranikah Anda menolak dosa di tahun 2024 ini? Upah dosa itu maut. Maut itu adalah masuk neraka, saudara. Hukuman kekal. Beranikah kita menolak perbuatan-perbuatan yang dosa di dalam perjalanan 2024? Contoh, berhala dengan uang, berhala dengan harta. Pokoknya kalau sudah harta, tidak peduli. Orang tua belum meninggal ya direbut, gegeran. Tidak peduli, pokoknya uang ini, ya, tidak peduli uangnya teman, uangnya perusahaan diambil, ditipu. Itu namanya berhala dengan uang, saudara. Beranikah kita menolak itu di dalam hidup Anda? Contoh lagi, misalkan perselingkuhan. Saudara, tahun 2024, orang-orang yang selingkuh, sadarlah, bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan tidak senang. Itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan benci dengan perbuatanmu. Tetapi dia sayang dengan pribadimu. Kembali. Ini dosa. Beranikah Anda menolak itu? Ya, beranikah Anda menolak korupsi, tidak jujur? Beranikah Anda menolak mabuk-mabukan, narkoba? Ya. Ini semua menghancurkan tubuh Anda. Padahal tubuh Anda itu adalah bait Allah. Beranikah Anda menolak itu semua di dalam tahun 2024? Mereka-mereka yang biasa mabuk, berhenti. Stop. Biasa narkoba, berhenti. Biasa judi, berhenti. Ingat, sampai anak cucu menderita karena penderitaan ini. Karena Anda tidak akan sadar dengan adanya narkoba, Anda akan terus ya addiction, ketagihan. Berhenti, saudara, karena tubuhmu mesti dijaga. Beranikah Anda menolak kalau bos Anda ngajak Anda ke nightclub, bos Anda ngajak ke prostitusi atau teman? Beranikah menolak? Ini tantangan, saudara. Tantangan tahun 2024 ini adalah menolak dosa. Seperti Kaleb bilang, tidak, kita harus masuk di negeri itu. Tidak, padahal negeri itu banyak bahayanya. Tapi dia berani tolak, tidak. Kita harus mengalahkan. Jadi Anda harus mengalahkan ini. Ya, perbuatan-perbuatan dosa itu harus dijauhi, harus dibenci. Kamu tidak usah cuma jauhi dosa, bencilah dengan dosa. Kalau benci, Anda akan tolak itu semua.
Yang kedua, berani menolak yang salah, ucapan yang salah. Banyak saat ini saya dengarkan ucapan, ya, barusan aja saya melayani. Suami bisa bicara dengan istrinya, lesbi kamu ya. Kamu lesbi ya. Istri bilang suaminya kamu gay ya. Beranikah Anda bicara tidak demikian? Tidak membicarakan kutukan, kutukan-kutukan apalagi dengan anak-anaknya. Masa depanmu hancur nanti kalau kamu tidak mau nurut papa mama. Tidak boleh, saudara. Ini tantangan untuk Anda bicara yang positif, bicara yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau Anda tidak mau nurut tahun 2024 ini, masalah tetap akan timbul. Anda beranikah bicara tidak dengan ucapan Anda? Aduh, aku bangkrut, habis aku. Bangkit, saudara. Tidak usah dibicarakan. Saat ini memang aku gagal. Tapi tahun 2024 ini aku akan maju. Ya, bersama Tuhan aku pasti bisa menyelesaikan ini semua. Begitu, saudara, kata-katanya yang positif. Ya, lalu beranikah memakai perspektif Tuhan? Kita sering pakai perspektif pandangan manusia, pandangan diri sendiri, bahkan pandangan orang tua. Katanya orang tua, saya tidak boleh 100% percaya dengan istri saya. Jadi uang ini mesti tak simpan sendiri. Itu pandangannya orang tua. Kamu tuh belajar pandangannya Tuhan bagaimana. Sebagai seorang suami itu harus bertanggung jawab menjadi raja, imam, dan menjadi nabi. Tanggung jawab dengan istrinya. Istri tidak cuma diberi makanan, diberikan uang, tidak cukup, saudara. Berikan dia rasa aman, nyaman, dan tidak dilukai dengan kata-kata, apalagi dipukul. Beranikah Anda tantangan yang pertama ini Anda tolak? Tahun 2024, aku tidak mau lakukan itu lagi. Aku akan berjalan di jalan Tuhan yang benar. Aku mau berjalan di jalan Tuhan yang benar. Apapun yang terjadi, aku harus berkorban. Tetap aku mau berjalan di jalan Tuhan yang benar. Itu tantangan Anda tahun 2024. Kalau Anda mempunyai positif, mempunyai komitmen itu, saya 1000 kali yakin bahwa semua masalah Anda di dalam kehidupan ini akan terselesaikan karena Tuhan bersama Anda. Paham ya, saudara? Sampai di sini? Oke, sekarang tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua bilang begini. Sebab ini tantangan kedua atau keberapa ini? Kedua ya. Tantangan untuk bersaksi. Ya. Saudara, tadi dikatakan kita ini tantangan bersatu. Ya. Bukan bersaksi, ini salah ketik ini. Tantangan untuk bersatu. Kita harus masuk. Tadi dikatakan di dalam bilangan 13:30. Bukan saya, tapi kita. Kaleb bukan mengatakan saya, tapi kita. Itu artinya kita perlu bersatu. Ya, kita perlu bersatu. Baik di dalam keluarga, suami istri, anak, mertua, orang tua. Jangan gegeran saja. Jangan gegeran saja, butuh bersatu. Nah, untuk bersatu itu ya harus saling menolong.
mau saling mengisi, saling melindungi, bukan saling benci. Orang kalau bersatu itu Tuhan senang. Di dalam jika rukun itu Tuhan senang. Senangnya berkat Tuhan itu diarahkan untuk selama-lamanya. Itu di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hendaknya engkau rukun. Kalau engkau rukun, maka berkatku akan kuarahkan ke sana untuk selama-lamanya. Saudara, kita kalau saling mau menolong, saling rukun, saling mengampuni, saling memaafkan, ya, saling menghormati, saling bertanggung jawab, saling mau berkorban. Ini Tuhan senang, saudara. Tahun 2024 ini itu adalah bagianmu, berkat Tuhan disiapkan untuk Anda. Jadi anak-anak keluarga yang tidak rukun hari ini, sadarlah saudara. Ini ada multiplikasi. Contoh ya, ada kerbau. Kerbau itu bisa, satu kerbau ini bisa menarik 2.400 kilo. Kerbau yang lain bisa menarik beban 2.450 kilo. Tapi kalau dua kerbau itu dijadikan satu, diberikan alat, dijadikan satu, dia bisa menarik 6.000 kilo. Yang seharusnya kan cuma 4.850, tapi dia bisa multiplikasi. Dia bisa 6.000 kilo. Saudara, bagaimana syaratnya untuk rukun ini? Ya kita mesti mau belajar rendah hati, saudara. Jangan cepat tersinggung. Kita mau empati, kita mau rukun, ringan tangan, saling mau nolong, ya, lemah lembut, jangan suka nyakiti. Ini saudara, rukun ini di dalam keluargamu penting tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, rukunlah, ini penting. Pak Broto sayang, Tuhan juga sayang dengan keluarga Anda. Karena ini kuncinya. Rukunlah, bersatulah, ya, punya karakterlah yang baik. Jadi tantangan yang kedua ini bukan untuk bersaksi, untuk bersatu. Sorry, ini salah ngetiknya ya. Untuk bersatu. Pak Broto, mungkin ayatnya juga yang Yohanes 17 itu 24 ya Pak ya? Yang betul ya? Yohanes 17, Bersatu, ada kata bersatu enggak? yaitu doa Yesus itu. Sebentar ya Pak ya. Jadi bisa kita revisi sekalian. Yang 24 itu, ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada, ya. Enggak. Yang Bukan ya? 34 coba. Yang 34. 34 nggak ada Pak. Mungkin 1 Yohanes kali ya. Atau Enggak, Yohanes Yohanes 17. Yohanes 17 itu sampai 26 Pak. Wah, Mungkin ini 1 Yohanes. saya sebentar ya. Saya enggak ngecek Victor ngetik ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar coba dicek. Bentar. Bentar, Yen. Bentar, Pak. It's okay, Selesai. Pak. No problem, Pak Broto. Ya, tinggal dulu ya. Tujuannya untuk bersatu. Ya, itu dulu. Skip dulu aja, Tujuannya Pak. untuk bersatu. Ya, Ya. Tujuannya untuk bersatu. Saya yang salah, Yen. Jadi it's Victor okay. ngetiknya salah juga. Ya, bersatu. Ya. Oke. Oke. Jadi tantangan pertama adalah tantangan berani menolak. Tantangan yang kedua, tantangan untuk bersatu. Ya. Lanjut, saudara. Tantangan yang ketiga. Tantangan yang ketiga
adalah untuk maju. Ya. Coba Catherine baca Bilangan 13 ayat 30. Kemudian yang awal tadi, Ya. 30 Pak. Ya, ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, setelah kita berani menolak, itu Tuhan langsung menyertai kita. Anda berani menolak dosa, itu berarti Anda mendekatkan diri pada Tuhan. Kuasa Tuhan akan hadir. Anda bersatu, artinya Anda siap untuk melaksanakan perintah Tuhan bersama-sama. Nah, kalau sudah tantangannya untuk maju, ya Kaleb bilang tidak, kita akan maju. Jadi tantangan yang ketiga di dalam tahun 2024, Anda harus maju. Nggak boleh gini-gini tok. Nggak begitu, pokoknya santai-santai. Apa yang ada ya sudah. Ya penghasilannya sekian ya sudah. Nggak diajari demikian. Tuhan minta kamu maju. Karena berkat itu berlimpah diberikan kita. Ya, damai diberikan kita berlimpah. Kebahagiaan itu sudah disiapkan. Rencananya Tuhan itu indah. Anda diminta untuk maju. Ya, bukan cuma maju, oh cari duit. Bukan saja itu. Maju di dalam rohanimu. Maju di dalam kehidupanmu. Kalau Anda di dalam keadaan seperti anak-anak sekolah, di dalam keadaan yang capek dan lain-lain. Kalau zaman saya itu, ya terus begitu. Liburan ya kerja, liburan ya belajar, liburan. Tapi anak sekarang tidak, saudara. Dia membutuhkan rileks. Dia membutuhkan hiburan. Jiwanya sudah mulai bertumbuh. Ya, kalau terlalu bisa stres dan bahaya. Nah, tantangan kita untuk maju. Maju dalam segala hal. Bukan cuma maju di dalam rohani, bukan maju cuma di dalam keuangan, maju di dalam kejiwaan, ketenangan, ya, keharmonisan. Jadi saudara, kalau kamu mau maju, jelas fokusnya jangan di ke belakang, jangan lihat masa lalu. Banyak keluarga itu selalu melihat masa lalu. Dulu aku kumpul dengan mertua, aduh Pak Broto, kata-kata ini nyakiti Pak Broto. Terus orang tua yang sudah lalu, suamiku ndak bela aku tuh Pak Broto. Sekarang ini sudah punya anak besar. Dipikirkan masa lalu, terus ndak bisa maju itu saudara. Kita harus mau maju, jangan. Oleh karena itu kita looking forward, not backward. Looking forward, not backward. Ya, dengan semangat. Kamu mesti punya semangat untuk maju. Mesti punya tantangan yang harus dihadapi dengan daya juang, dengan daya saing, mau kerja keras. Nah kalau sekarang mau tidak kesulitan ekonomi, tidak mau kesulitan, tidak mau masuk rumah sakit, ya jaga, belajar, makannya, olahraganya, mau maju kehidupannya, mau merasakan nikmat, ya toh. Maunya cuma jalan-jalan, pulang males, tidak mau kerja lagi. Tidak bisa, saudara. Tantangan ini kamu mesti dinamis, mesti inovatif, kreatif, mau kerja keras, mau kerja rajin, mau kerja cerdik. Ini belajar terus, tidak berhenti.
Semua ini bukan cuma satu, dua orang, bukan cuma yang bicara Pak Broto saja. Pak Broto pun belajar, saudara. Tidak mungkin tidak belajar. Kalau mau memberikan pelajaran, ya belajar mengisi ilmu yang banyak. Tantangan saya untuk maju, next level. Next level, saya mau next level. Higher and greater. Anda juga harus punya jiwa semangat itu di tahun 2024 ini. Ini tantangan yang ketiga, saudara. Tantangan yang keempat. Supaya Anda tahu, sampai di sini Anda mendapatkan sesuatu, bukan? Ya. Oke, tantangan keempat. Tantangan keempat ini adalah tantangan untuk berjuang. Saudara, kalau Anda maju, pasti banyak benturan, pasti banyak godaan, pasti banyak tantangan, hambatan, sehingga Anda itu mudah putus asa. Tapi Kaleb bilang begini, Kaleb, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Dan menduduki negeri itu. Jadi bukan cuma maju saja, saudara. Maju di depanmu itu hambatan banyak, orang-orang besar, masalahnya banyak, ya, kekurangan ini, kekurangan itu. Dengan istri suami terus beda pendapat, geger. Ini tantangan untuk berjuang, untuk menyelesaikan. Tidak mau ngomong, tidak mau bicara, sudah 3 tahun. Ini tantangan, saudara, untuk Anda menyelesaikan komunikasi itu. Berjuanglah. Nah, caranya taat dan setia berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau Anda berada di jalan kebenaran, itu artinya Tuhan hadir. Begitu Tuhan hadir, ada waktu Tuhan, semuanya yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan disitulah Anda akan berjumpa orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda berjumpa dengan orang-orang benar, itu orang-orang bisa memberkati Anda dengan benar. Bisa menyelamatkan, mengarahkan jalan yang benar. Anak-anak Anda pun berjalan di jalan yang benar. Kalau orang tuanya benar, maka anak-anaknya itu tidak akan minta-minta. Coba dibaca Yohanes 17 ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang sudah mau berkorban untuk kita, mau dengan cinta, dia mau menyelamatkan kita, mau memberikan berkat kepada kita. Jangan disia-siakan, jangan ditinggalkan karena Anda marah tahun 2023, tidak bisa. Saya sudah melayani, saya sudah berdoa, tetap tidak bisa tahun 2023. Kalau hari ini Anda tahun 24 masih ada, ini Pak Broto mengatakan ini kesempatan. Karena Tuhan masih belum selesai berurusan dengan Anda. Ini kesempatan Tuhan mau menolong Anda. Berbaliklah, saudaraku. Berbaliklah, percayalah. Karena rencana Tuhan tidak ada yang jelek
tidak ada rencana kecelakaan, tetapi rencananya itu masa depan yang indah dan cerah. Untuk keluarga Anda, untuk masa depan anak-anak cucu Anda. Percayalah saudaraku, ya. Tetap berdoa, bersukacita dan bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kita harus selalu mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan bersedih. Kalau Anda hari ini mengalami penderitaan, kehilangan rumah, ya, kehilangan kesehatannya, tetap bersyukur, saudara. Ya, mengapa Anda masih bisa bernafas? Tuhan memperhatikan hal yang tidak bisa diperhatikan oleh manusia. Tetaplah bersukacita, saudara. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah berdoa, karena berdoa ini kamu akan dapat pertolongan Tuhan. Kamu akan mendapatkan damai sejahtera. Saudara, Mother Teresa mengatakan demikian. The fruitful is pray. Is love. Is faith. Is ministry. Buah doa itu adalah kasih. Buah doa itu adalah, buah kasih itu adalah iman. Buah iman itu adalah pelayanan, ministry. Buah iman, buah ministry itu adalah damai. Jadi kalau Anda berdoa, buah doa itu, the fruitful of pray is love. Buahnya itu kasih. The fruitful of love is faith, iman. The fruitful is faith is peace, damai. The fruitful of peace is ministry tadi, ministry dulu, iman terus ministry and then fruitful of peace. Jadi kalau kamu mau hidup damai, hari ini kamu yang masih di dalam keadaan yang menderita, damai Tuhan itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Yang diberikan oleh dunia itu sementara, saudara. Ya, tetapi damai Tuhan itu nanti berada di dalam hatimu. Jadi kalau saat ini Anda lagi pusing, lagi ini, fokus kepada Tuhan dan berdoa. Nanti Anda akan mendapatkan damai. Bisa mengerti ya? Ini perintah Tuhan. Saya ulangi lagi supaya doa ini penting sekali hari ini. Buah dari doa itu adalah kasih. Ini Mother Teresa mengatakan. Buah dari kasih itu adalah iman. Buah dari iman itu adalah pelayanan. Buah dari pelayanan itu adalah damai. Nah, kalau Anda inginkan damai, tetaplah membangun hubungan mesra dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, tingkatkan semangat perjuangan dengan mental pantang menyerah. Jadi, saudara, tantangan untuk berjuang. Ingat,
tahun 2024 bukan lebih mudah dari tahun 2023. Kita tidak pernah tahu. Tetapi Alkitab mengatakan tambah hari itu tambah jahat. Ya, jangan sampai Anda gagal. Jangan sampai keluarga Anda gagal. Jangan sampai anak-anak Anda gagal. Dan itu membuat menderita Anda. Bukan soal uang saja. Saya melihat banyak anak-anak perempuan ya sudah menikah dengan orang yang beriman lain. Sudah hamil lebih dahulu. Banyak anak perempuan menjual diri. Banyak anak laki menipu, narkoba, judi. Saudara, ini berjuang. Tahun 2024 ini fokuskan pikiranmu kepada Tuhan. Dan berjuanglah demi keluargamu, demi masa depan keluargamu. Kamu akan bahagia dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada kamu. Ya, lanjut. Tantangan kelima. Tantangan kelima adalah beriman. Saya ulangi lagi, saudara. Dikatakan oleh Kaleb, kita pasti, ada kata pasti, akan mengalahkan. Kita akan pasti menang. Ini adalah langkah iman. Sudahkah Anda punya langkah iman itu? Langkah iman itu hanya kalau Anda mengenal Tuhan Yesus benar. Anda percaya dengan Tuhan Yesus benar. Bukan cuma doktrinal bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, bangkit, mati, bangkit, dan naik ke surga. Bukan cuma itu, saudara. Anda harus mengenal betul siapa Tuhan Yesus. Bagaimana mengasihi Anda. Bagaimana pengorbanannya. Bagaimana karakternya. Setia. Bagaimana dia rendah hati. Dia sangat mencukupkan Anda. Kalau Anda berseru, dia selalu mendengar. Dan selalu mencukupkan. Selalu menolong. Dia selalu berpikir dengan Anda every day. He always think about you. Dia selalu berpikir, selalu menyertai kamu. Itu Tuhan Yesus. Kalau Anda punya iman yang demikian, buat apa Anda susah? Buat apa Anda menangis? Buat apa menderita? Yesus selalu menyertai dan memikirkan Anda. Tantangan Anda beriman pada Tuhan Yesus. Ini tahun 2024. Dan ingat, penyertaan Tuhan itu sempurna. Sangat sempurna. Ya, lain dengan penyertaan bodyguard kita. Itu namanya Anwar Sadat. Itu bodyguardnya luar biasa, saudara. Tetapi ditembak sendiri oleh bodyguardnya. Ya, itu namanya Presiden Mesir, Anwar Sadat. Banyak presiden-presiden yang mempunyai bodyguard, tapi tidak sempurna. Tapi kalau Yesus, Tuhan ini sempurna. Di mana Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Walaupun engkau putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Coba, saudara. Aku akan menjaga engkau seperti biji mataku. Coba janjinya. Walaupun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadaku menyertai engkau. Buat apa Anda ragu, saudara? Penyertaannya sempurna. Sempurna. Bangkitlah, saudara. Jangan ragu. Jangan khawatir.
Tantangan tahun 2024 itu untuk beriman kepada Tuhan. Lah, saudara, kalau Anda percaya ada kuasa, Tuhan bukan cuma menyertai saja, Tuhan memberikan kuasa. Tuhan Yesus itu mau diberi kuasa di surga maupun di bumi. Dia janji. Coba Yohanes 1 ayat 12 dibaca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus diberi kuasa. Saudara, kuasa Tuhan itu tidak sama dengan kuasa yang ada di manusia. Kuasa Tuhan itu tidak sama. Anda bisa yang tidak mungkin jadi mungkin hari ini. Percaya, saudara-saudaraku yang saat ini masih sedang sakit, ya, percayalah hari ini engkau dapatkan kuasa. Percayalah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan. Percayalah, Anda yang saat ini ekonominya kesulitan, tahun 2024 ini percaya dan berjalanlah bersama Tuhan. Ada kuasa engkau akan dipulihkan. Karena sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber kekayaan, itu semuanya dari Tuhan. Tuhan itu penyembuh. Tuhan itu Yehova Jireh, mencukupi. Tuhan itu memberikan damai. Yehova Shalom. Tetapi kenapa Anda sulit sekali untuk percaya? Tentu masalah tidak semudah untuk diselesaikan. Tuhan sendiri bicara, jangan kamu anggap enteng didikanku. Aku mencintai kamu, maka itu aku sesat. Aku didik. Tujuannya untuk keselamatan. Tujuannya untuk Anda bangkit. Anda mendapatkan kebahagiaan. Contoh Ayub. Ayub walaupun dia menderita, dia tetap percaya. Dan dia dipulihkan. Contoh Yusuf. Walaupun dia masuk di sumur, masuk di penjara, dia sekarang menjadi Perdana Menterinya Firaun. Anda harus punya daya tahan, saudara, dan percaya. Tuhan akan memulihkan karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang sangat berharga yang orang lain tidak bisa memberikan. Tetapi Anda tertipu dengan setan sehingga Anda marah. Anda marah dengan Tuhan. Anda tidak mau doa. Anda tidak mau menyembah Tuhan. Tidak mau membaca firman Tuhan. Tidak mau taat dengan Tuhan. Anda tertipu, saudaraku, dengan setan. Mari kembali, saudara. Kalau Anda mendengarkan khotbah ini, pelajaran ini, kembali ke jalan yang benar. Di jalan Tuhan. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ada 5 tantangan, saudara. Ya, tantangan pertama adalah tantangan untuk berani menolak. Diajak ke nightclub tidak, diajak mabuk-mabukan tidak, diajak narkoba tidak, diajak selingkuh tidak, diajak korupsi tidak. Tantangan untuk menolak tahun 2024 ini. Ya. Tantangan yang kedua adalah untuk bersatu. Bersatu seperti tim. Tim itu adalah together everyone achieve more. Kalau kamu bersatu, maka akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau Anda di dalam pelayanan,
Anda akan mendapatkan banyak jiwa kalau bersatu. Di dalam keluarga kalau bersatu, berkat Tuhan itu mengalir dari rambut sampai ke jubah, sampai jubah dari Harun itu basah semua. Ya, karena urapan Tuhan itu. Tantangan yang ketiga adalah tantangan untuk maju. Kalau kita sudah bersatu, ya maju. Di tahun 24 ini jangan santai-santai. Kita perlu maju, kerja keras, kerja rajin, kerja cerdik, semangat, ya, punya kreativitas, punya inovatif, mau belajar, sudah tidak noleh-noleh ke belakang. Masalah yang belum menikah, masalah sakit menyakiti, masalah berhenti, stop. Stop, sudah stop, jangan noleh ke belakang. Ingat Pak Broto mau memberikan nasihat, jangan noleh ke belakang. Looking forward, not backward. Kalau kamu mau maju, itu tantangannya. Tantangan yang keempat adalah tantangan untuk berjuang. Maju tentu menghadapi masalah, tantangan, hadangan-hadangan yang tidak menyenangkan di tahun 24 ini. Sadarlah itu saudara. Karena hidup ini bukan cuma membalik tangan. Hidup ini adalah struggle of life. Perjuangan. Perjuangan, saudara. Untuk betul-betul berjuang. Dan Tuhan menyertai Anda untuk berjuang menjadi keselamatan itu yang sudah disiapkan. Anda harus menjadi pemenang di dalam perjuangan ini. Tantangan yang kelima, saudara, beriman. Iman kita jangan iman yang pasif. Jangan iman yang tidak berbuah, mandul. Iman kita bukan iman yang transaksional. Tapi iman kita itu harus iman relasional. Dengan iman relasional itu kamu akan menjadi strong faith. Imannya kuat, kokoh. Mengadakan hubungan dengan Tuhan. Sehingga backup selalu ada di dalam Tuhan. Tuhan selalu di dalam hidupmu. Maka itu kekuatan. Ya, maka tidak mungkin iblis bisa menyerang Anda. Di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu engkau akan memadamkan semua panah api si jahat. Itu di dalam Efesus 6 ayat 16. Tolong dibaca. Dalam segala hal, ambillah perisai iman untuk kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan. Berarti perhatikan saudara, dalam segala keadaan. Keadaan hari ini, Anda saat ini, tadi pagi atau saat ini duduk. Bagi mereka yang sedih, perhatikan. Fokus pada Tuhan Yesus imanmu. Bagi yang sekarang berfoya-foya, ingat-ingat, wah senang-senang. Ingat, fokus pada Tuhan, jangan berbuat dosa. Pasang perisai iman. Sebab setan itu selalu memanah di dalam segala keadaan. Kamu mau dihancurkan, saudara. Keluargamu mau dihancurkan oleh iblis. Anak-anakmu masa depannya mau dihancurkan. Usaha-usahamu mau dihancurkan. Percaya, setan tidak senang kalau kamu sukses. Setan senang kalau kamu nurut sama dia. Dan ujungnya kamu akan dibinasakan. Tapi kalau kamu dekat Tuhan, kamu ikut kehidupan kekal. Saudara, inilah tantangan kita. Kesimpulannya saat ini.
Kita berjalan selalu di dalam pusat kehendak Tuhan. Ya, saya sudah ingatkan semua. You must walk in God present. Kamu harus berjalan di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan itu ada banyak kehendak Tuhan, Anda mengerti. Damai Tuhan, ya, kekuatan Tuhan. Ada yang sungguh-sungguh Anda bisa tenang, ya. Anda bisa gembira. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Anda selalu berjalan di dalam pusat kehendak Tuhan, yaitu Christ Center. Kita adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Saudara, mari tahun 2024 tidak seperti balik tangan. Ada bagian Tuhan yang dikerjakan, ada bagian Anda. Maka itu kalau bagian Anda itu banyak tantangan. Bagian Tuhan tidak perlu diragukan. Karena Tuhan itu ya dan amin. Dia itu bisa dipercaya. Dan dia itu konsisten. Apa yang dijanjikan itu pasti dijalankan. Dia itu membela firman-Nya. Pasti. Jadi ingat, tahun 2024 ini kamu ada bagiannya. Ya, ayo anak-anak dididik. Cuma cari duit saja, lupa didik anak. Rohaninya dididik. Kalau sudah besar susah. Ini bagian Anda. Anda yang mengelola. Ya, doa, sukacita, ini bagian Anda. Jadi Tuhan itu kerjasama dengan Anda. Ya, yang ketiga, tingkatkan daya tahan, daya juang, daya saing, dan daya adaptasi. Saudara, adaptasi itu penting, saudara. Tahun 2024 mungkin suasana politik berubah. Anda perlu adaptasi. Mungkin situasi geopolitiknya berubah, sehingga luar negeri masuk persaingan dengan luar negeri, sehingga cari uang sampai 1,5 miliar itu nganggur, miskin. Saudara, Anda perlu adaptasi. Hari ini jangan santai-santai. Harus ada satu keseimbangan. Santai oke, tapi ada keseimbangan. Jangan santai terus. Ya, waktunya bekerja, waktunya belajar, waktunya istirahat, waktunya dengan berkeluarga, waktunya kamu betul-betul berdoa. Lakukan. Adaptasi ini penting, saudara. Sehingga betul tahun 2024 ini Anda sudah dimampukan untuk berjalan bersama Tuhan. Sehingga betul-betul kuasa Tuhan itu bisa sempurna Anda terima. Rencana Tuhan itu bisa maksimal Anda terima. Dan Anda bisa lakukan dan mempunyai hasil yang maksimal juga di tahun 2024. Sekian, saudara. Saya sangat berharap Anda paham dengan apa yang Pak Broto ajarkan ini. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Broto. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tadi Pak Broto sudah mengingatkan kita ya. Tantangan di tahun 2024 mungkin tidak lebih gampang dari tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Dan kita juga mau mengingat bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu tidak perlu diragukan. Bagian Tuhan sudah pasti ya. Namun kita juga harus ingat perjuangan dan usaha untuk bagian kita ya Bapak Ibu, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi sudah dijabarkan juga ya tantangannya apa saja dan bagaimana kita bisa menang melawan setiap tantangan ya untuk bisa berkemenangan di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan jika Bapak Ibu mau bertanya.
Kita juga sungguh bersyukur ya Pak Broto selalu ada bersama kita. Ini kondisi Pak Broto agak kurang sehat ya Pak ya, tapi Bapak Ibu bisa melihat semangatnya ya, menjadi semangat kita semua juga. Ini Pak Broto lagi batuk pilek ini. Batuk pilek aja seperti itu Ya, oke, semangatnya ya kita Pak akan Broto. naik kelompok. Ya, ada yang mau tanya? Silahkan. Jika ada yang mau menuliskan di chat, silahkan juga di chat WA di 081 1331 6060 Bapak Ibu.